Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosspreneur, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang ingin menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja, yaitu tentang 5 langkah menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan. Dalam dunia usaha apapun industrinya, menjaga keselamatan kerja bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga investasi jangka panjang untuk memastikan produktivitas dan keberlanjutan bisnis kita. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, penting untuk kita pahami mengapa K3 wajib diterapkan di perusahaan. Di Indonesia, kewajiban untuk menerapkan K3 diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3. Menurut aturan tersebut, perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan atau perusahaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja wajib menerapkan SMK3. Ini termasuk industri seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengawasi pelaksanaan K3 melalui audit SMK3, dan perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini bisa terkena sanksi administratif, denda, atau bahkan penghentian operasional. Jadi, implementasi K3 bukan hanya soal menjaga keselamatan karyawan, tetapi juga soal mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja. Sebagai pengusaha, penting bagi kita untuk mengenali potensi bahaya yang ada di setiap sudut tempat kerja kita. Misalnya, di industri manufaktur, mesin-mesin yang bergerak cepat atau paparan bahan kimia bisa menjadi risiko besar. Sedangkan di kantor, postur tubuh saat duduk dan pencahayaan yang buruk juga dapat menjadi bahaya. Untuk itu, kita harus melakukan inspeksi rutin dan mencatat setiap potensi risiko ini. Kita bisa melibatkan seluruh tim dalam proses ini untuk memastikan tidak ada bahaya yang terlewatkan. Langkah kedua, setelah risiko teridentifikasi, kita perlu menyusun kebijakan dan prosedur K3. Kebijakan ini berisi standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh semua karyawan, serta prosedur apa yang harus diikuti jika terjadi keadaan darurat. Kebijakan ini perlu kita komunikasikan dengan baik agar semua orang di perusahaan memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan kerja. Ingat, kebijakan K3 ini bukan sekedar formalitas. Dengan mengikuti standar K3, kita juga mematuhi regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Berikutnya, yaitu pelatihan K3 bagi karyawan. Setiap karyawan, dari pimpinan hingga operator, harus mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugas mereka. Ini penting agar mereka tahu cara menggunakan alat pelindung diri atau PPI, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus diulang secara berkala, terutama jika ada perubahan dalam peralatan atau proses kerja. Pelatihan yang rutin juga akan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keselamatan kerja. Langkah keempat adalah pengawasan dan evaluasi penerapan SMK3. Kita harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur K3 yang sudah kita buat benar-benar diterapkan di lapangan. Lakukan inspeksi secara rutin, catat insiden atau kecelakaan kerja, dan evaluasi apakah ada yang perlu diperbaiki. Pengawasan ini penting agar kita bisa mencegah kecelakaan sejak dini dan memastikan bahwa lingkungan kerja kita selalu aman. Langkah terakhir adalah peninjauan ulang dan peningkatan berkelanjutan. Sistem manajemen K3 tidak boleh berhenti di satu titik saja. Kita harus terus memperbarui kebijakan ini, mengikuti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, atau bahkan setelah adanya kecelakaan kerja. Prinsip yang kita gunakan di sini adalah plan, do, check, act. Rencanakan, lakukan, periksa, dan bertindak untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi, Bosspreneur, dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang baik, kita bukan hanya menjaga keselamatan karyawan, tetapi juga melindungi masa depan bisnis kita. Ingat, K3 bukanlah sekedar mengikuti aturan, melainkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.